Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Alhamdulillah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat para hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini menjelaskan tentang pergaulan kita. Semesti baiknya kita bergaul dengan siapa? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berpengaruh seperti para ulama, para kiai, maka kita akan mendapatkan keharuman, kewangian dengan sebab kita bergaul dengan mereka. Begitu juga kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bermanfaat ketika di dunia, maka termasuk akan mendapatkan keburukan-keburukan tersebut. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan membahas di kitab Nasaihul Ibad, nasihat para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Man jalasa ma'a samaniyati asnafin zadahullahu samaniyata asya. Dikatakan, Abu Khatib menyatakan bahwa barang siapa bergaul dengan 8 golongan, maka Allah akan menambah kepadanya 8 hal yang ia akan dapatkan. Man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbud dunya, zadahullahu hubbad dunya wa rubbata fiha. Pertama, barang siapa bergaul dengan orang-orang kaya, maka Allah akan menambah rasa cintanya kepada dunia. Ini sangat khawatir sekali kepada kita bergaul dengan orang-orang yang kaya, maka rasa cinta dunia akan bertambah dalam diri kita dengan sebab kita bergaul dengan orang-orang tersebut. Wa man jalasa ma'al fuqara hasala lahu syukru wa ridha bi qismatillahi ta'ala. Barang siapa bergaul dengan orang-orang fakir, maka ia akan memperoleh rasa syukur dan merasa senang terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bergaul dengan orang yang miskin, sederhana, kesolehannya, maka kita akan merasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa senang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa sombong sama sekali apa yang kita hadapi saat ini. Wa man jalasa ma'al sultan. Barang siapa duduk bersama yaitu raja. Wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu jahla wa syahwata, zadahullahu qaswata wal kibra. Kemudian barang siapa bergaul dengan raja, dengan pemimpin, maka ia akan bertambah keras hatinya dan takabur. Naudzubillah. Jadi kalau kita bergaul dengan sultan, seorang raja, maka ambisi kita semakin keras hati kita, dan dikhawatirkan kita merasa takabur, sombong. Karena apa? Kadang-kadang seorang raja, seorang pemimpin tidak mau dinasihati oleh orang-orang yang bawahannya. Kemudian barang siapa bergaul dengan perempuan, berteman dengan perempuan,
maka Allah akan menambah kebodohan dan birahinya. Naudzubillah. Ini juga dikhawatirkan bergaul dengan seorang perempuan akan bertambah kebodohannya, tidak merasa takut kepada Allah, dan keinginannya, birahinya akan bertambah dengan sebab bergaulnya dengan seorang perempuan. Wa man jalasa ma'a sibyan izdada minal lahwi wa man jalasa ma'al fusaq izdada minal jara'ah ala zunubi wa taswifi at-taubati. Barang siapa bergaul dengan anak-anak bocah, maka ia makin suka bermain, kelalaian semakin bertambah, tidak mengetahui waktu sholat, maka itu sangat dikhawatirkan dengan sebab bergaulan dengan anak-anak. Kemudian barang siapa bergaul dengan orang-orang fasik, orang yang berbuat dosa, maka bertambahlah kecenderungannya untuk melakukan dosa dan melalaikan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang fasik, kita sudah tahu orang-orang yang fasik selalu melakukan dosa besar tanpa diketahui orang tersebut, maka akan cenderung melakukan dosa dan lalai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jalasa ma'al ulama izdada minal ilmi wal amal. Barang siapa bergaul dengan orang-orang saleh, maka bertambah rasa cintanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa bergaul dengan ulama, maka bertambah ilmu dan amalnya. Alhamdulillah, ini yang harus kita lakukan, semestinya yang harus kita perbuat. Bergaul dengan siapakah yang lebih baik agar mendapat yang lebih baik? Maka salah satu di sini, maka bergaullah dengan para ulama, para asatidz, para kiai, para habaib yang benar-benar mengajakkan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita, orang-orang yang seperti itulah yang harus kita gauli, yang harus kita dekatkan, yang agar apa? Agar kita bertambah ilmu dan amal kebaikan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya baca di kitab ini mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir dan pendengar pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.